Oke, kita lanjutkan ya materi di video kali ini. Kita akan membahas terkait penggunaan daripada tabel ya, gimana cara membuat tabel ya. Nah, jadi di dalam HTML ada sintak yang digunakan untuk menampilkan tabel ya. Eh, Ya, tabel. Ada beberapa hal yang mesti dipahami ketika membuat tabel ya. Jadi aturan yang mesti dipenuhi dalam kita create atau membuat tabel adalah kita harus mendefinisikan tabel tersebut dengan aturan baris terlebih dahulu, baru diikuti dengan kolom ya. Aturannya baris kolom gitu. Jadi misalnya ada satu baris dua kolom, maka yang kita tulis adalah sintak baris, kemudian sintak kolom, kemudian kolom lagi. Kalau ada dua baris, maka ada dua baris dan masing-masing dua kolom, maka akan ditulis baris pertama, kemudian dua kolom, baris kedua, kemudian diikuti dengan dua kolom. Nah, itu aturannya ya. Oke, sederhananya seperti ini ya. Untuk menuliskan tabel itu kita bisa menggunakan sintaknya. Pasti kita perlu yang namanya sintak table ya, sintak utamanya, sintak besarnya table seperti ini. Oke, selanjutnya sintak barisnya. Untuk sintak baris kita menggunakan yang namanya TR seperti ini. Ya, TR. Baru kemudian kita mendefinisikan kolomnya dengan menggunakan perintah TD ya, seperti ini. Nah, oke, itu ya. Jadi kemudian jangan lupa menutup sintak daripada TR-nya atau barisnya. Nah, dengan struktur seperti ini, maka terbentuklah sebuah tabel yang terdiri dari satu baris dan satu kolom. Nah, isi daripada tabel tersebut hanya bisa dituliskan di dalam kolom ya. Nah, jadi misalnya kita ingin membuat contoh, misalnya kita tulis seperti ini. Kita lihat hasilnya jadi seperti apa dia ketika kita membuat tampilan satu baris satu kolom seperti ini. Nah, ada tulisan contoh, tapi tidak kelihatan bentuk tabelnya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena tabel salah satu yang identik dengan tabel itu adalah garis ya. Maka kita bisa tambahkan untuk garisnya itu atributnya adalah border. Nah, border itu kita bisa tulis ukurannya apa namanya isiannya adalah integer bilangan bulat. Bisa kita tulis 1, 2 dan seterusnya ya. Itu menunjukkan ukuran ketebalan dari garis tersebut. Nah, default yang biasa saja yaitu 1 biasanya yang umum digunakan. Nah, kalau kita save kemudian lihat hasilnya terlihat sudah kelihatan ada baris atau bordernya ya yang membungkusnya seperti itu. Karena contoh ini masih satu baris, satu kolom ya, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, sekarang kita mau coba tambahkan jadi dia dua kolom ya. Jadi kita buat seperti ini ya. Jadi kalau dengan kondisi ini, lihat satu baris, dua kolom ya, dua sintak TD-nya seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Contoh 2, contoh 1 ya, hasilnya akan seperti ini. Oke, nah ya, jadi misalnya ini kita membuat jadi sebuah tabel benar ya, misalnya data mahasiswa misalnya, ya list data mahasiswa. Jadi kita bisa buat seperti ini, NIM nama ya untuk baris pertamanya. Kemudian kita buat baris selanjutnya ya, TR, kemudian TD, berarti ini isian kolom pertama, D10 berapa misalnya ya. Kemudian berarti ini baris kedua, kolom kedua, nilai selanjutnya kita isi. Jadi misalnya. Nah, udah, ini kita bisa tutup TR-nya ya, barisnya. Oke, ini biar cepat kita copy saja ya untuk menambahkan baris dan kolom selanjutnya. Ya, ini seperti ini ya.
Kalau seperti ini, kira-kira jadinya akan seperti apa ininya struktur tabelnya ya. Jadi akan terbentuk 3 baris 2 kolom ya. Dilihat TR-nya ada berapa, TD-nya ada berapa di tiap barisnya ya. Nah, TD akan cenderung sama dia ya, bentuk pola ya, karena kita membuatnya 2 kolom ya. Jadi ke bawah-ke bawahnya selalu akan TD-nya 2 seperti itu. Nah, jadilah dia tabel seperti ini ya. Oke, ada atribut lain yang bisa ditambahkan ya, yaitu ada yang namanya cell padding dan cell spacing. Cell padding itu untuk mengatur jarak antar sel. Yang namanya sel itu adalah setiap kotak-kotak ini adalah sel. Jadi kalau cell padding kita set jadi 5, nah ini bisa kita, jadi ada jarak antar selnya seperti itu. Ya. Mungkin agak jauh, kita bisa buat dia jadi 10 seperti ini. Oke, kemudian ada beberapa atribut lain, misalnya di TR ini untuk name dan nama itu apa namanya? Dia itu kan ibaratnya kolom baris yang paling atas, baris heading ya, atau baris judul data ya istilahnya. Nah, itu kita mau buat dia jadi agak beda sedikit, bisa kita tambahkan biasanya BG color ya. Artinya background color. Nah, warnanya ini kan color, warna bebas, kita mau isi apa ya, bisa kita tambahkan dengan default misalnya gray ya, gitu untuk membuatnya jadi abu-abu. Atau silver misalnya ya, dengan penggunaan seperti ini. Jadi seolah-olah yang ini jadi bagian ini kan judulnya ya istilahnya, jadi membuat dia jadi berbeda gitu. Oke ya, kalau mau ditambahkan kolom selanjutnya, misalnya kita menambahkan kolom ya di sini. Kalau tapi misalnya tidak gitu nama telepon misalnya ya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Tapi data bawahnya tidak kita tambahkan. Maka akan terlihat struktur tabel yang tidak sempurna seperti ini ya, karena datanya tidak. Kalaupun mau memang kita tambahkan, misalnya datanya tidak terisi ya, nah seperti ini. Nah, dia akan tetap kosong tapi membentuk garis seperti itu. Oke, contohnya seperti itu. Oke, kemudian ada lagi yang namanya call span dan row span. Jadi kalau ibaratnya di Excel itu biasa kita sering merger cell ya. Nah, di HTML juga bisa kita menggunakan merger cell, tapi perintahnya lain, yaitu apa namanya? Yaitu call span maupun row span. Jadi dari namanya sebenarnya kita tahu ya, kalau call span itu menggabungkan kolom, kalau row span itu menggabungkan baris ya. Nah, contoh misalnya kita menambahkan tadi ya udah terbentuk 3 baris, 3 kolom seperti ini. Kemudian kita mau buat baris yang paling bawah itu kolomnya semuanya tergabung ya. Jadi kita bisa buat dia menjadi seperti ini. Call span sama dengan, ya, jadi call span sama dengan itu adalah isian jumlah kolom yang ingin digabung. Karena ada 3 kolom yang ingin kita gabung, kita mau gabung semua, kita buat jadi call span 3 seperti ini. Gabung kita tulisan seperti ini. Nah, hasilnya bisa kita lihat nanti ya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, baris yang paling bawah itu kolomnya akan tergabung semua. Seperti ini ya. Oke, kemudian sintaks selanjutnya row span untuk menggabungkan baris ya. Misalnya kita mau menggabungkan baris yang kosong ini ya, di kolom telepon ini kita berdua baris ini mau kita gabungkan. Caranya adalah jadi selalu acuannya dari yang paling atas terlebih dahulu. Kalau kolom acuannya dari yang paling kiri terlebih dahulu. Kalau ini kita buat jadi call span-nya 2, maka harus ada kita tambahkan 1 kolom lagi, karena 1 kolom lagi itu enggak termerger ya, perlu pasangannya. Berarti
dibuatlah jadi seperti ini ya. Jadi hanya 2 yang di call span. Oke, kemudian yang 3 atau 2 ini mau kita gabung. Jadi kita cari baris paling atas apa ya, di baris ini, di sel yang ini berarti di sini ya. Nah, di sini kita bisa buat row span sama dengan misalnya cuma mau digabung 2 barisnya. Ya, kalau cuma mau digabung 2 baris, berarti TD yang bawah ini bisa kita hapus ya, karena dia akan termerger dengan baris di atasnya. Jadilah dia seperti ini ya. Nah, ini penting digunakan untuk memanipulasi tampilan dalam merger selnya ya, penggabungan selnya. Oke, silahkan dilatih lagi terkait cell padding dan row span dan call span-nya agar lebih mahir dalam membuat tampilan tabel yang dapat menggabungkan antar merger cells-nya ya, serta atribut-atribut tabel lainnya. Demikian materi untuk tabel kali ini.